Assalamualaikum guys, kembali di YouTube channel aku, Halimatus Sadiah. Hari ini saya akan membuat kue palam bunga sakura yang super duper cantik ini. Kue ini cocok untuk ide jualan ya teman-teman. Di sini saya jual per mikanya itu 1.000 ya teman-teman. Dan simak terus videonya ya teman-teman. Selamat menonton. Langkah pertama saya masukkan tepung terigu 125 gram, tepung tapioka 25 gram, tepung beras 100 gram ya teman-teman. Masukkan gula 210 gram, masukkan setengah sendok garam. Bahan keringnya ini kemudian diaduk sampai merata ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak bergumpal. Kemudian masukkan 500 ml air. Kenapa airnya kuning? Karena saya tambahkan 2 sendok susu bubuk di airnya. Dan airnya itu saya masak ya teman-teman supaya tidak cepat basi. Setelah diaduk-aduk sampai adonannya itu tidak ada yang bergumpal dan di sini saya tambahkan lagi 300 ml air ya teman-teman karena adonannya ini masih kental. Dan di sini saya tambahkan 10 gram gula pasir supaya kuenya nanti manis ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka manis, gulanya boleh dikurangi. Tingkat kekentalan adonannya seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian saya bagi 3 adonan. Karena di sini saya akan kasih pewarna makanan ya teman-teman. Adonan yang pertama di sini saya kasih pewarna kuning telur. Saya pakai secukupnya saja ya teman-teman. Ini tergantung selera. Kemudian diaduk sampai merata. Kuningnya ini cerah banget ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kemudian adonan yang kedua saya kasih pewarna pasta pandan. Saya masukkan secukupnya saja ya teman-teman. Apabila nanti warnanya kurang cerah, nanti kita tambahkan lagi ya teman-teman. Diaduk adonannya sampai benar-benar merata karena warnanya kurang cerah, saya tambahkan lagi secukupnya ya teman-teman. Saya aduk lagi adonannya ya teman-teman sampai benar-benar adonannya ini warnanya merata. Adonan yang kedua ini warnanya sudah cukup cerah ya teman-teman. Kemudian di sini saya oleskan cetakan bunga sakuranya tipis-tipis dengan menggunakan minyak goreng. Lakukan seperti ini berulang-ulang ya teman-teman sampai cetakannya itu siap untuk digunakan. Setelah semua cetakan dioleskan dengan minyak, di sini saya masukkan warna kuningnya dulu ke dalam cetakan. Diaduk-aduk dahulu ya teman-teman supaya tidak ada tepung yang mengendap. Lalu masukkan 1,5 sendok adonan ke dalam cetakan seperti ini. Setelah adonan yang pertama dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini ya teman-teman. Terlebih dahulu panaskan kukusan. Setelah airnya mendidih seperti ini, lalu masukkan satu persatu cetakan ke dalam kukusan ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, harus berhati-hati karena kukusannya ini sangat panas. Kemudian tutup kukusan dan kuenya itu dikukus selama 5 menit ya teman-teman. Setelah 5 menit, kemudian adonan yang kedua dimasukkan ke dalam cetakan terlebih dahulu, diaduk-aduk ya teman-teman supaya tidak ada tepung yang mengendap. Masukkan adonan kedua
dengan 1 sendok sayur ya teman-teman. Kemudian kuenya ini dikukus selama 15 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit dikukus, kemudian masukkan adonan yang ketiga yang warna hijau ya teman-teman. Diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman supaya tidak ada tepung yang mengendap. Lalu masukkan 1 sendok sayur ke dalam cetakan seperti ini. Dan ini sudah cukup ya teman-teman. Lalu adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit dikukus, kuenya ini sudah matang ya teman-teman. Lalu angkat satu persatu. Dan ingat ya teman-teman, hati-hati karena kukusannya ini sangat panas. Waktunya kita keluarkan kue dari cetakan, tekan-tekan cetakan seperti ini, lalu siapkan tusukan sate, kemudian ditusuk kuenya seperti ini sambil ditekan cetakannya ya teman-teman. Nah, hasilnya kuenya secantik ini ya kan? Lakukan seperti ini berulang-ulang ya teman-teman, sampai kuenya itu siap untuk disajikan. Gampang dan mudah ya teman-teman cara membuat kue talam ini. Cuman diaduk-aduk dan hasilnya tara, kue talam bunga sakura yang super duper cantik, legit, dan ini cocok untuk isian snack box ya teman-teman. Di sini karena kuenya ini saya mau jual ya teman-teman. Saya sudah siapkan mika kecil seperti ini. Di atas mikanya ini bisa ditambahkan stiker thank you ya teman-teman. Supaya kuenya ini lebih menarik ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, tolong di-subscribe ya teman-teman. Like, comment, and share ke semua sosmed teman-teman. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Di kampung saya ya teman-teman, kue cantik ini dijual 1000-an. Di kampung teman-teman, kue ini dijual berapa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. See you next video and bye-bye.